Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Elizabeth Zebua dengan NPM 243403516025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Dr. Arni Karina SE, MSIM. Materi yang akan saya bahas kali ini meliputi tentang Direct Allocation Method dan Step Down Allocation Method. Yang kedua yaitu Net Realizable Value Method, dan yang ketiga Weighted Average Method. Langsung saja saya akan membahas soal tentang Direct Allocation Method dan Step Down Allocation Method. Soal ini membahas alokasi biaya dari Departemen Pendukung ke Departemen Operasi agar biaya yang melekat pada Departemen Operasi mencerminkan biaya yang sebenarnya digunakan. Pada soal ini terlihat data yaitu pada Departemen Pendukung terdiri dari Human Resource dengan biaya 72.700 dan Information Systemnya dengan biaya 234.400, dan Departemen Operasinya terdiri dari Corporate Sales dengan biaya awal 998.270 dan Consumer Salesnya dengan biaya awal 489.860. Dalam soal ini digunakan dua metode alokasi biaya yaitu Direct Allocation Method dan Step Down Allocation Method. Pada Direct Allocation Method, biaya Departemen Pendukung langsung dialokasikan ke Departemen Operasi tanpa memperhitungkan jasa antar Departemen Pendukung. Sedangkan pada Step Down Allocation Method, biaya Departemen Pendukung dialokasikan secara bertahap dengan memperhitungkan jasa antar Departemen Pendukung sesuai urutan yang telah ditentukan. Yang pertama, kita akan menggunakan Direct Allocation Method. Biaya Human Resource-nya dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan, yaitu korporat sebanyak 42, konsumer sebanyak 28, jadi totalnya adalah 70 karyawan. Sedangkan biaya Information System-nya dialokasikan berdasarkan waktu pemrosesannya, yaitu korporat sebanyak 1.920 dan konsumernya sebanyak 1.600. Jadi totalnya adalah 3.520. Jadi perhitungan alokasi biaya human resource-nya adalah pada corporate sales-nya yaitu 42 dibagi dengan 70 dikali dengan 72.700, hasilnya adalah 43.620. Dan consumer sales-nya adalah 28 dibagi 70 dikali 72.700 sama dengan 29.080. Selanjutnya adalah perhitungan alokasi biaya Information System-nya, yaitu corporate sales-nya adalah 1.920 dibagi 3.520 dikali 234.400, hasilnya adalah 127.855. Dan consumer sales-nya adalah 1.600 dibagi 3.520 dikali dengan 234.400, hasilnya adalah 106.545. Jadi total biaya setelah alokasi pada corporate sales yaitu 998.270 ditambah dengan 43.620 ditambah dengan 127.855, hasilnya adalah 1.169.745. Dan total biaya setelah alokasi pada consumer sales adalah 489.860 ditambah dengan 29.080 ditambah 106.545, hasilnya adalah 625.485. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan Step Down Allocation Method. Kita akan menghitung alokasi human resource-nya, yaitu pada Information System-nya 21 dibagi 91 dikali 72.700 sama dengan 16.777. Lalu ke corporate sales-nya yaitu 42 per 91 dikali 72.700 sama dengan 33.554. Lalu ke consumer sales yaitu 28 dibagi 91 dikali 72.700 sama dengan 22.369. Jadi biaya baru Information System-nya adalah 234.400 ditambah 16.777 sama dengan 251.177. Lalu kita akan menghitung alokasi Information System-nya,
yaitu pada corporate salesnya 1920 dibagi 3520 dikali dengan 251.177 sama dengan 136.951. Dan pada consumer salesnya yaitu 1600 dibagi 3520 dikali dengan 251.177, hasilnya adalah 114.226. Karena persentase jasa human research ke information systemnya lebih besar, maka urutan alokasinya yaitu human research, lalu ke information system, lalu ke operating. Jadi total biaya setelah step down pada corporate sales yaitu 998.270 ditambah dengan 33.554 ditambah 136.951, hasilnya adalah 1.168.775. Dan pada consumer sales yaitu 489.860 ditambah 22.369 ditambah 114.226, hasilnya adalah 626.455. Selanjutnya alternatif rankingnya. Dalam metode step down ini urutan alokasi tidak selalu harus sama, melainkan dapat ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Urutan alokasi dapat ditentukan berdasarkan yang pertama yaitu presentasi jasa antar departemen, di mana departemen yang memberikan jasa paling besar ke departemen pendukung lain dialokasikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu besarnya total biaya departemen pendukung, di mana departemen dengan biaya lebih besar dapat dialokasikan lebih dahulu. Dan yang ketiga, kebijakan manajemen sesuai dengan tujuan pengendalian biaya perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa direct allocation method ini lebih sederhana tetapi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi step down allocation method memberikan hasil yang lebih akurat karena memperhitungkan jasa antar departemen pendukung. Urutan alokasi sangat mempengaruhi hasil akhir biaya departemen operasinya. Dan alokasi biaya departemen pendukung membantu manajemen memperoleh informasi biaya yang lebih tepat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua yaitu tentang net realizable value method. Soal ini membahas alokasi joint cost sebesar 325.000 ke dua produk, yaitu corn syrup dan cornstarch. Net realizable value ini dihitung dengan rumus harga jual dikali jumlah produksi dikurang dengan biaya proses lanjutan. Langkah pertama yaitu kita menghitung net realizable value-nya secara masing-masing produk. Yang pertama pada corn syrup, penjualannya yaitu 12.500 dikali 50 sama dengan 625.000. Jadi net realizable value-nya adalah 625.000 dikurang 375.000, hasilnya adalah 250.000. Lalu pada produk cornstarch, penjualannya adalah 6.250 dikali 25 sama dengan 156.250. Jadi net realizable value-nya adalah 156.250 dikurang 93.750 sama dengan 62.500. Jadi total net realizable value ini adalah 250.000 ditambah 62.500 sama dengan 312.500. Selanjutnya kita akan menghitung persentase alokasinya. Yang pertama pada corn syrup yaitu 250.000 dibagi 312.500 sama dengan 80%. Lalu yang kedua pada cornstarch yaitu 62.500 dibagi 312.500 sama dengan 20%. Selanjutnya kita akan mengalokasikan joint cost-nya pada corn syrup yaitu 80% dikali 325.000 sama dengan 260.000. Lalu yang kedua pada cornstarch-nya yaitu 20% dikali 325.000 sama dengan 65.000. Lalu kita akan membahas soal yang nomor 3. Soal ketiga ini membahas perhitungan biaya produksi dalam sistem proses costing menggunakan weighted average method.
Pada sistem proses costing, biaya dikumpulkan berdasarkan proses atau departemen, bukan berdasarkan pesanan tertentu. Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan berkesinambungan. Dari data tersebut, kita dapat melihat beginning working process-nya itu ada 80, started during May-nya itu ada 500. Jadi, total unit yang sedang diproses adalah 580. Lalu yang selesai adalah 460 dan sisanya atau ending working process-nya 120. Jadi unit sudah balance semuanya. Selanjutnya dari equivalent units-nya yang sudah selesai atau complete yaitu 460 dikali 100% sama dengan 460. Lalu ending working process-nya untuk direct materials-nya itu 60%, jadi 120 dikali 60% sama dengan 72. Selanjutnya untuk conversion cost-nya yaitu 30%, jadi 120 dikali 30% sama dengan 36. Sehingga total equivalent units-nya untuk direct materials yaitu 460 ditambah 72 sama dengan 532. Lalu untuk conversion cost yaitu 460 ditambah 36 sama dengan 496. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal tentang weighted average method assigning cost. Total cost to account for untuk direct materials yaitu 493.360 ditambah 3.220 sama dengan 3.713.360. Lalu untuk conversion cost-nya yaitu 91.040 ditambah 1.392.000 sama dengan 1.483.040. Langkah selanjutnya yaitu cost per equivalent unitnya. Rumusnya yaitu total biaya dibagi dengan equivalent units-nya. Untuk direct materials-nya yaitu 3.713.360 dibagi 532 sama dengan 6.980. Lalu untuk conversion cost-nya yaitu 1.483.040 dibagi 496 sama dengan 2.990. Sehingga total biaya per unitnya yaitu 6.980 ditambah 2.990. Hasilnya adalah 9.970. Selanjutnya kita menghitung units complete and transferred out untuk direct materials-nya yaitu 460 dikali 6.980. Hasilnya adalah 3.210.800. Lalu untuk conversion cost-nya 460 dikali 2.990 hasilnya adalah 1.375.400. Jadi total keseluruhannya adalah 4.586.200. Langkah selanjutnya yaitu menghitung ending working process-nya. Untuk direct materials yaitu 72 dikali 6.980 hasilnya adalah 502.560. Lalu untuk conversion cost-nya yaitu 36 dikali 2.990 sama dengan 107.640, totalnya 610.200. Setelah semuanya sudah kita hitung, maka kita harus menyamakan sama dengan total biayanya, apakah hasilnya sama atau tidak. Caranya yaitu unit complete and transferred out-nya ditambah dengan ending working process-nya. Jadi 4.586.200 ditambah 610.200 hasilnya adalah 5.196.400. Karena totalnya sama dengan total biaya, maka hasilnya benar. Demikian pembahasan tugas besar akuntansi biaya yang sudah saya dapat sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.